Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Imam Ghazali berkata dalam kitab Minhajul Abidin ini, al-uqbatu ats-tsalitsatu wa hiya uqbatul awaiki thumma 'alaika ya talibal ibadah waffaqakallahu ta'ala bidaf'il awaiki hatta tastaqima ibadatuka wa qad dzakarna annal awaiqa arba'atun ahaduha ad-dunya wa daf'uha innama huwa bitajarrudi anha wa zuhdi fiha wa innama lazimaka hadha tajarrudu wa zuhdu li amrain. Beliau mengatakan gini, al-uqbatu salitsah. Al-uqbah itu halangan atau rintangan ketika kita akan menuju Allah. Bagian yang ketiga, wahia, yaitu uqbatul awaik, yaitu berbagai penghalang. Uqbatul awaik, halangan yang bukan cuma satu tok ketika kita akan menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi makna al-awaik itu segala sesuatu, al-awaiku segala sesuatu yang merintangi kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya ikatan-ikatan atau rintangan-rintangan itu, katanya beliau, "Tsumma 'alaika ya talibal ibadati." Tsumma, kemudian, 'alaika yufidul luzum, wajib atasmu, ya talibal ibadati, wahai orang pencari ibadah, orang yang katanya semangat ibadah. Kemudian doanya beliau, waffaqakallahu ta'ala, semoga Allah waffaqo, memberikan taufik, memberikan pertolongan kepadamu, amin. Bidaf'il awaiki, agar Allah mampu menghilangkan, menolak al-awaiki segala rintangan, hatta tastaqima, sehingga bisa lurus, istiqomah ibadatuk, ibadahmu. Ini kebiasaan salaf, hadirin. Salaf itu kalau baik pidato, baik menyampaikan mau'idhah atau ngarang kitab, pasti dibarengi dengan doa. Kenapa? Orang berdoa itu malaikat mengatakan walaka mithluk, untukmu seperti itu juga. Makanya misalnya kita misalnya lama tidak diberikan keturunan oleh Allah, kemudian orang datang sama kita, ana minta doanya supaya punya keturunan. Jangan katakan, Allah pun doa nokon aku dewi durung. Jangan. Kalau doa kita sama Allah belum tentu dikabulkan, tapi doanya malaikat. Gimana doanya malaikat itu? Ya walaka mithluk. Kita doakan kebaikan untukmu seperti itu juga. Kang, doa nopo? Kerjaan sepi aku, jene iki, apa untuk aku dewi? Lah jangan, doakan. Itu kebiasaan salaf. Untuk apa? Semoga Allah ini menghilangkan segala bentuk rintangan sehingga kita istiqomah ibadah. Istiqomah Pak, ibadah. Paling sorone ibadah, paling sorone mendekatkan diri sama Allah itu bukan baca Qur'annya, bukan zikirnya. Orang ngajar itu bukan karena sulit, enggak Pak. Sulitnya bukan ngajarnya, bukan.
Sulitnya itu segala sesuatunya ibadah sama Allah istiqomah. Gitu lah. Lah, kalau selain ibadah kenapa kok bisa istiqomah? Istiqomah kerja, istiqomah golek duit, sing rokokan istiqomah rokokan. Kok iso? Karena kalau selain ibadah sama Allah itu bukan murni bisikan hati dari Allah, tapi dibarengi syahwat. Iku sing garakno. Jadi rintangan paling besar kita orang ini untuk istiqomah sama Allah itu satu tok, syahwat, keinginan, ambisi. Itu. Ya. Ada satu orang, Pak, semoga Allah panjangkan umurnya, itu ngajar, Pak, beliau itu 25 tahun tidak pernah telat, selawi tahun, Kang. Habib Zain bin Semit, ada satu ulama kita, Habib Zain bin Semit, tinggal di Madinah beliau, itu ngajar di pondok selawi tahun, tidak metu loh. Nah, aku kan ngajar di pondok, undangan ya metu, Pak, lagi tidak, selawi tahun. Bayang metu aweti. Wa qad dzakarna, benar-benar kami telah menyebutkan, annal awaiqo, sesungguhnya rintangan-rintangan itu arba'atun, ada 4. Sing paling besar itu apa rintangan? Ahadua ad-dunya. Balik mana kan? Rintangan mulai ngaji pertama loh. Imam Ghazali mesti ngomong dunyo. Mulai ngaji pertama ya. Iya. Berarti apa? Dunia ini paling besar, Pak. Dunia paling besar. Nggak iso. Ustadz itu kenapa sekarang nggak ngajar? Ya kok dunyo. Dia kenapa kok nggak wiritan lagi? Dunyo. Makanya Imam Ghazali mulai kita ngaji loh. Mulai pertama kita ngaji di Senduro ini sampai sekarang ini berapa kali pertemuan? 4 ya. Mesti dunyo. Pembahasan nih. Ini yang pertama kali. Apa? Dunia sudah. Nah, terus gimana caranya nolak dunia? Ada beberapa hal. Kata Imam Ghazali. Wa daf'uha innama bitajarrudi anha. Bitajarrud anha. Tajarrud ini mengosongkan diri dari dunia. Bukan jadi orang melarat ya, bukan. Jadi orang miskin ya, bukan. Tetap sampean kaya enggak apa-apa, tetap banyak uang enggak ada masalah, tapi jangan jadikan pikiran kekayaan di hati. Iku sing soro. Ngono kan? Ada satu orang cerita orang soleh, mereka itu rutin kalau ba'dal maghrib sampai isya baca Quran kemudian baca wirid. Suatu saat karena dia pekerjaan, Mbak, ditipu sama orang sampai uangnya itu dibawa sama orang, enggak dibayar gitu loh. Gara-gara uangnya dibayar, goyang pekerjaannya. Suatu saat ketika maghrib, duduk sama istrinya, sama anaknya, sama keluarganya, pas ngaji, pas baca wirid, ada orang ngetok pintu. Katanya abahnya, coba kamu lihat siapa itu, katanya, siapa itu. Dibuka, ternyata orang sing nipu itu, Pak. Ditemui sama anaknya ngomong, loh ada apa, katanya, anak minta maaf, anak punya salah sama ente punya abah. Terus sekarang ini uangnya aku kembalikan semuanya yang anak ambil, dan aku tambahi lagi sebagai bentuk permintaan maafku. Aku kalau mau ketemu abahmu malu, katanya. Kira-kira Kang ya apa kira-kira ngono. Lek kula jenengan ngono, pas maca Quran duwe utangan di uang sing digawa melayu mbek uang balik ditambahi maneng. Lanjut ndak? Ya ndak. Langsung aja wis. Apa yang terjadi, Pak? Si anak itu seneng. Ngomong sama abahnya, abah, masya Allah abah, ini uang yang gini sudah dikembalikan. Apa katanya? Nah, ini antara maghrib dan isya. Kamu ngomong masalah dunia. Maghrib isya si urusan wedhus ae kon. Bahasane ngono. Tahu nak ya? Ini penyakit nak, penyakit. Ini uang ini sekarang bawa keluar, bawa ke tempatnya orang yang tidak mampu, berikan kepada mereka semuanya. Aku haramkan uang ini masuk ke tempat kita. Waduh, potongan tidak ono gitu ya.
ndak sing ngomong, ndak sing ngrungokno iki. Iya. Itu majalah tajarrud. Tajarrud itu makanya kadang-kadang orang tajarrud ngerti gini, tajarrud kosong teko dunia, ndak iso, Kang. Ente hidup di dunia, kosong dari dunia ndak iso. Kosong di dunia itu nanti di akhirat. Ya kan gunakan sekarang, gunakan HP, gunakan tab, gunakan jam, gunakan ini kan dunia semuanya itu. Yang tidak boleh itu meletakkan aksesoris ini semuanya dalam hati. Itu makna yang pertama, tajarrud anha. Bitajarrudi anha, maktuf ke bitajarrud wa zuhdi fiha. Zuhud itu apa? Tidak cinta karo dunya, tidak cinta. Wa innama lazimaka hadza tajarrud wa zuhdu li amrain. Hanya saja lazimaka, wajib atas kamu, kata Imam Ghazali, hadat tajarrudu, pengkosongan hati dari dunia, wazuhdu, tidak cinta kepada dunia, li amrain, karena sebab dua urusan, karena sebab dua hal. Supaya apa kita orang ini kok harus mengkosongkan hati dari dunia, harus tidak cinta dunia, supaya dua hal, kata Imam Ghazali. Ahaduhuma, salah satu dari kedua hal itu, litastaqima laka al-ibadatu, litastaqima, agar kamu mampu istiqomah, laka untukmu, istiqomah apa? Litastaqima ibadatu laka, agar ibadah ini bisa istiqomah laka atas dirimu. Gitu, ibadah jadi fa'il muakhar. Jadi agar ibadah ini menjadi istiqomah. Berarti apa? Kapan kita orang masih tidak bisa dua ini, yakin tidak akan istiqomah. Tak ulang lagi ya. Kenapa kok kita orang ini harus mengkosongkan hati dari dunia? Kita ini harus untuk tidak cinta dunia. Alasan yang pertanyakan Imam Ghazali, katanya Imam Ghazali, alasan yang pertama, litastaqima laka al-ibadatu, agar ibadah kamu ini bisa istiqomah. Berarti mafhum antuknya gimana ini? Kefahamannya, kapan orang tidak punya dua ini, jangan harapkan istiqomah dalam ibadah. Wa taktsuro, maktuf kepada lam, wa taktsuro ay wali taktsuro, agar supaya semakin banyak ibadahnya. Itu ngerti ya? Aku ndak iso, Beb, istiqomah subuh maca wirid itu ndak iso, Beb. Ono cinta dunia berarti ada, diakui ndak diakui ada. Anak ini, Beb, kadang-kadang, Beb, kalau Ramadan alhamdulillah bisa baca Quran, tapi betul Ramadan belas, Beb, kok iso, Beb? Ndak sempat, Beb, bukan ndak sempat, ada cinta dunia. Ini dibongkar sama Ghazali ini. Iki tok sebabnya. Opo ndak isi istiqomah karena hatinya masih ada dunia, karena cinta sama dunia. Iki aku kudu nasihat disampaikan loh, Pak. Iki podo-podo tak wocokno. Ojo sampe pemikiran, lah kon dhewe, Beb, ya apa? Lah aja ngono. Aku mocokno, tak rungokno sampean pisan, ngono lho. Padha. Wa taksuro. Untuk semakin banyak ibadahnya. Apa alasan Imam Ghazali? Kata Imam Ghazali, Allah. Fa innar raghbata fid dunya tushghiluka. Fa innar raghbata fid dunya. Karena keinginan, raghiba fi, karena kecintaan fid dunya, di dunia itu akan apa? Tushghiluka, akan menyibukkan kamu. Imam Ghazali ini, mau tidak mau, pokoknya kapan kita ini cinta kepada dunia akan menyibukkan. Tidak sempat Qur'ani, tidak sempat dikiri, tidak sempat masjid di tepakno. Itu. Amma dhahiruka fabit tolabi. Cinta dunia itu, kata Imam Ghazali, kalau yang dohir tolap, golek, mencari, jam 5 di pasar, jam 7 di pasar,
duhur di pasar, asar di pasar, maghrib mulai buka nota, isya ati turu karo mangan buka nota, telepon iki pelanggan iku sampai turu dek tangi turu dorong moco doa bangun tidur diwaca jam piro iki jadwalku ya haula wala quwata illa billah. Itu dohire. Ndak tahu ya wallahu alam bener apa ndak Pak. Uang kok duwe ingon-ingonan iku biasa jam 3 bengi tangi ya. Setengah 3 ya. Tawar mangkane peluang dadi wali ku sing duwe ingon-ingonan. Cuma sayangi ndak wiritan tapi rokokan. Nah iku jadi masalah. Sebenarnya Pak kalau mau Pak, masya Allah Pak. Misalnya sampai dua ingon-ingon, beb aku duwe wedhus duwe iki, sapi duwe wedhus ta. Kudu tangi jam 2:30 beb. Jam 2:15 tangio sembayang 2 rakaat tok wis. Rutin wali kon. Berhubung ndak wali murid. Itu kalau dohirnya. Batinnya kata Imam Ghazali gimana? Wa amma batinuka, adapun batinmu fabil irodati, keinginan. Ndak ngomong Pak, di jero hati. Ya iki soro yang soro, wis tala soro. Sopo ae wis. Hatta gawe serbanan, soro. Numpak motor ketokno motor apik jes. Apik motor iki. Itu sudah nyari dunia kata Imam Ghazali. Ayo, aku mau masjid iki Pak mikir Pak, apik bangunane ya. Lek khairat dikene ora apik ya. Dunya wisan. Dunya. Iroda. Wa hadithin nafas. Kata Imam Ghazali. Iroda wa hadithin nafas. Hadithin nafas ngomong jero hati. Coba iki tak model ini pondokku enak ya. Arek-arek niku ngono tepak ya. Ndek kono ngene. Coba iki, coba tok wis. Kejadian ndak mek coba tok. Ya ku jadi Imam Ghazali. Jadi orang yang cinta dunia itu Imam Ghazali bisa dua. Dohir nampak nyari mencari dunia, itu. Yang kedua ambisi dalam hati menggebu. Ingin ini, ingin itu. Wakilahuma dua-duanya kata Imam Ghazali mau mencari secara dohir mau dalam hati itu semuanya dua-duanya ini kata Imam Ghazali yamna'u anil ibadah mencegah teko ibadah. Fa inna nafsa wahidatun. Yang namanya nafsu itu satu. Wal qalba wahid. Atine menungso situ. Ndak iso dibagi. Ngene lho, kon sekalian kerja karo kon ibadah. Ndak iso. Harus ada waktunya untuk mencari, fokus sebentar, setelah itu baru ibadah. Tapi lek wis ibadah kecampuran ndak iso. Dan ini Pak, ambisi seperti ini, maaf. Itu bukan cuma orang awam loh Pak. Orang yang berilmu kepingin viral. Ya bodoh. Itu cinta dunia. Ente tahu enggak wali yang dikatakan walinya Allah? Akhiru ma yakhruju min qulubil arifin. Akhir ujian yang keluar yang berhasil jadi walinya Allah itu apa? Hubbur riyasah, cinta kekuasaan, cinta akeh pengikut, cinta banyak follower. Jadi gini Pak, apapun yang kita laksanakan, mau ngarang kitab, mau mensyarahi kitab, mau menyampaikan, mau muridnya ribuan, mau apapun keberhasilan secara dohir di urusan akhirat, semenjak ada cinta untuk diagungkan sama orang,
cinta untuk menjadi panutan, cinta untuk tidak akan jadi wali, tidak akan jadi orang dicintai sama Allah, karena itu ujian terakhir. Nah, iso kan, termasuk ujiannya mau ngajari gue Pak ngene Pak, katanya Habib Salim Asy-Syatiri itu gini, ujiannya mau ngajari ngene, lek wong akeh semangat, lek wong titik ngelentruk. Aku ati ngadepi sapa saiki pengajian, akeh ustaz-ustaz tak murojaah dhisik kah? Undangan ini, wong awam ndak ngerti apa-apa, kon goroi ndak ngerti, ndak usah murojaah, iku ujiane. Samakan Pak, jangan. Samakan ya. Dalam satu kitab disebut begini Pak, orang thalibul ilmi itu sama-sama dibutuhkan sama yang ngajar. Aku nyampe no kitab, butuh sampean hadir gini, ya butuh mau kitab pisan podo. Jangan beranggapan bahwasanya ini adalah murid anak semuanya lah, nggak boleh, nggak akan jadi Pak. Faidah istaghala bisyai'in, yang namanya hati itu nggak bisa nyimpang rek. Hati itu nggak bisa terbagi, maksudnya gitu. Faidah istaghala bisyai'in, maka jika tersibukkan, apa nih? Fa'ilnya mana? Al-qalbu. Kalau hati itu sudah tersibukkan dengan sesuatu, in qata'a an diddih, terputus dari lawan katanya. Yes. Contohnya gini, orang kalau cinta dunia tidak senang akhirat, orang kalau cinta akhirat tidak senang dunia. Ndak ono ceritane orang seneng dunia seneng akhirat, ndak ono, ndak bisa. Hati itu kalau ndak giat semangat, kalau ndak semangat giat, kalau ndak semangat males, ndak iso terbagi itu. Ndak apa-apa lah Beb, kadang-kadang refreshing lah Beb, mari pengajian refreshing tanang di yo ngenak no moto lah, delok di apa itu nandakan hatinya melenceng. Tak iso, iki Imam Ghazali sing ngomong kan, itu aku. Faidah istaghala bisyai'in, kalau tersibukkan sopo iku hati dengan sesuatu, in qata'an didih, pasti tidak akan bisa menyatu dari dua hal. Makanya aku bingung lek ana ustad lunga nang pantai di Bali ku ya apa ceritane. Nang di ustad ziarah pitu nang Bali. Masya Allah, ana pitu ya iya. Mulai nang Kute. Lho ya apa sih rek? Waras ta kene Kang. Iya. Ana maning kok tur hall Solo. Masya Allah kan? Enak al Solo, Masya Allah berangkat kapten Pak Bis. Mulai nih nang Borobudur. Lho ya apa sih? Malaikat ngeluh. Lho ya apa sih kira-kira? Ndak nyambung kan? Ndak nyambung. Iki anjuran Pak, sampean lek misalnya ana rombongan nang Solo, lek ate tur nang Jogja, nyang nang Habib Ahmad tempel. Habib Ahmad wali Pak min auliyaillah. Nyang nang kono ziarah, mari ziarah. Ono maning ini umroh plus Turki. Umroh plus Turki. Oh, di Turki lha apa? Ya nang museum Beb. Oh bagus. Terus jalan-jalan Beb. Duh, jalan-jalan ya apa Kang? Enggak boleh apa cerita nih? Itu cerita Ka'bah, cerita Madinah apa? Beb, di Turki Beb ya. Ojo maning wongi sing nyabu ku lho ayu-ayu. Lho ya apa? Gledek Kang. Kadang-kadang mulai teko haji, duduk cerita Ka'bah, cerita bangunan. Di kono Beb ayu-ayu, ono Beb wireng gede-gede. Ya apa rek? Semoga selamat Kang. Ya. Faidah istaghala bi syai'in in qata'an diddih. Nah, iso. Kata Imam Ghazali gini, dilanjutkan. Wa inna mathala dunya wal akhirah.
Dan sesungguhnya permisalan dunia dan permisalan akhirat kamathali durrotain. Tahu durrotain teman? Seperti bojo karo apa jenenge? Madune. Bojo karo madune lho, Pak. Apa? Maru. Iya maru ya. Durrotain gitu. Endi ceritane sak ono, Kang. Tak ono wis kurang wirite. Kok nek ono ngomong, "Beb, aku njauh wirite apa Beb?" Apa? Wirite sinau kawin aman. Kawin maning aman iya. Lek ono tak waca dhewe, Kang. Ndak ngenteni kon. Ndak ono. Wis talah ndak ono. Iku lho satu cerita orang alim namanya Ibnu Dakik. Ibnu Dakik. Apa diwara Ibnu Dakik? Anake tepung. Apa gara-gara? Gara-gara bojone iku nggodho, Pak. Bojone wedok, Pak. Ya wedok ngono iku. Mantar ndak krungu wedok iki. Nggodho. Suatu saat Ibnu Dakik itu akan khutbah, Pak. Khutbah Id, bojone ngomong, "Mas, engko ojo lali yo. Ojo lali. Engko lek mule tuku tepung, gawe roti. Riyoyoan iki, Mas." "Iya, Dik." "Gawe pakaian." "Mas, ojo lali lho, tuku tepung." "Iya, Dik." Sampai metu omahe, "Mas, ojo lali lho ya ke tepung ya." "Iya, Dik." Dadi mulai berangkat teko omahe nang masjid, "Ojo lali tuku tepung, ojo lali tuku tepung." Wis Pak burang masjid. Khutbah. Ayyuhad dakik fa'alaika bil khubzi bidakik. Ngomong gak? Ayo tuku tepung, gawe roti tuku tepung. Bingung ngomong iki apa-apa niki rek. Mangke diwara Ibnu Dakik. Iku bojo siji lho, Kang. Lho ngono iki ya. Iki bojo siji. Bojo loro. Sampai gawe kacamata kualik ngono, Kang. Temenan iki. Kata Imam Ghazali, antara dunia dan akhirat itu tidak bisa gabung seperti tidak bisa gabungnya durroten, dua istri, tidak iso. Pasti ya ono. Iki Beb, Masya Allah Beb, bojone masih loro tidak tukaran, cari ini sopo. Tapi nang masjid Masya Allah Beb, lek subuh jam 3 nang masjid, bojone loro, iya. Diusir. Salah, golek turu iku. Sampai Imam Ghazali lho rek ngomong rek. Ayo kon, percaya ndi kon? Ana ngomong, iku ustaz masyaallah Beb masih bojone loro ndak tukaran. Imam Ghazali ngomong tukaran. Percaya ndi kon? Ndak ono Kang. Wis tak ojo kon coba. Jantungan kon. Ojo. Ada satu orang ngomong Mbak karo wong alim. Wong alim katanya, "Ya anak subuh telat terus." "Oh iya tak iya. Kepingin tak obati iya. Kawin maneng." "Lho apa hubungane?" "Kan nurut ta wis." "Nurut ta." Kawin. Subhanallah Pak, jam 2:30 buka masjid. Ditakoni, "Bener tak Bang?" "Iya." "Apa kena masih isu-isu?" "Ndak oleh mlebu karo yo." Ngledek. In ardaita ihdahuma askhattal ukhra. Ya. In ardaita, jika engkau membuat ridho ihdahuma, salah satu teko bojomu iki, yang mencari sing situk kon tukon mas-masan, kon tukon iki, kon senyumi, askhattal ukhra, maka kamu akan membuat marah yang lain. Bojo sing kedua ngamuk. "Oh, aku udah direken. Oleh aku wis tuwek ta, ngene ta. Baik ana sing iki ndak trimo. Terus iku, ini katanya apa? Imam Ghazali, Kang. Wa innahuma Allah, Imam Ghazali rek. Wa innahuma iki model sing kawin maneng nek ngene modele. Iya. Wa innahuma kal masyriqi wal maghrib. Permisalan dua istri itu atine koyok timur nang barat, jari ini Imam Ghazali. Ngerti kan? Bigadri ma tamilu ila ahadima a'ratan akhor. Bigadri sesuai urutan
matamilu ila ahadima, engkau condong kepada salah satu istrimu, a'rotan akhor, kamu akan berpaling dari yang lainnya. Kalau itu perhatian di sini, pasti sini kurang. Perhatian yang ini, yang sini pasti kurang. Itu pasti, kata Imam Ghazali. Gitu ya. Si bengal. Bengal lah ya. Wis ojo Kang, ojo wis. Engko dak iso ngajar kok. Wis salah. Akhire kon maca ro'a itu Zaidun. Ngerti ya kon? Ro'a itu Zaidun. Dadi apa ya ora? Amma syughluha fi dhahir. Adapun yang namanya kesibukan dunia dari dohirnya itu faqad ruwina, benar-benar telah diriwayatkan kepada kita. An Abi Darda radhiyallahu anhu annahu qala zawaltu aku telah jarabtu, aku telah mencoba an ajma'a, untuk aku mengumpulkan bainal ibadah, untuk aku mengumpulkan bainal ibadah, antara ibadah wa tijaroh dan dagang. Falam yajtami'a, tapi ternyata tidak bisa kumpul keduanya. Siapa sih ngomong ini? Sahabat Abi Darda, sahabat Nabi, santri ini Rasulullah. Zawaltu, aku telah mencoba an ajma'a, aku kumpulkan bainal ibadah, antara ibadah watijaro dan perdagangan, aku coba kumpulkan. Lam yajtami'a, ndak iso kumpul, ndak iso. Fa'akbatul ibadah, kalau memang seperti itu ya sudah, aku fokuskan untuk ibadah. Wa taraktu tijaro, ojo iki Abi Darda ya, aku tinggalkan perdagangan, aku ibadah sama Allah. Ojo lah iso Kang, iki makom tajarrud jenenge. Makom tajarrud itu ngosongkan diri. Satu orang alim, Habib Abdullah Haddad, beliau ketika menjelaskan tentang masalah tajarrud, mengosongkan diri, itu ditinggalkan Pak. Katanya beliau, kalau aku belum mampu, katanya beliau, tapi tawadhu'i kan. Ada kemarin itu Pak, ana ngeliat di TikTok itu, ada satu namanya Kiai Muhammad Musleh atau Kiai Muhammad Soleh itu, dari Magelang, sudah wafat beliau, tua orangnya, pidato, cerita Pak, cerita. Suatu saat ketika beliau, maaf ya, dalam keadaan fakir biasa gitu loh Pak, kehidupan biasa, kepingin haji, sampai caranya katanya tiba-tiba ada satu orang ngomong, datang sama dia, Yai katanya, iya, ana butuh uang. Oh iya, ana butuh uang. Oh iya. Untuk apa katanya? Ana mau jual tanah ana. Oh terus maksudmu ya apa? Tak dolang sampean. Lah duit itu kondi aku jane. Iki eman Yai, iki tanahnya luas, bukan harganya ini. Cuma ana butuh uang Yai. Ya apa Yai? Waktu itu katanya beliau, waktu itu 2 juta. Tidak punya uang 2 juta. Akhirnya anak sanggupi, iya wis, anak kasih anak waktu dulu katanya, 2 juta. Waktu itu tahun 90-an lah. Sampai mikir apa ini? Lah Kiai Muhammad Soleh ini, atau Kiai Soleh atau ya itu namanya Magelang itu, teman dekatnya Gus Dur. Mikir, iki nang Jakarta ketemu Gus Dur nyilih duit ya. Oh iya wis, berangkat isu ya. Ketemu, jadi Gus Dur ana opo Kang kok dengaren mrene ana opo? Ana butuh duit ya. Jadi Gus Dur, lek butuh duit kabeh butuh duit ya Kang. Kabeh butuh duit. Butuh duit piro kon? 2 juta. Kayak apa? Kayak tuku tanah. Sik entarno mlebu. Jane engko kresek, iki ana wong tas burung ngeki dhuwit nang aku. Embo pira? Wis gawon wis. Lek lebih ya rezekimu. Lek kurang ya aku njok maaf.
Jadi Kiai Muslim lagi Pak, dibuka pas 2 juta. Pas. Baru dikasih orang. Dikena. Seneng Pak 2 juta kan? Apa yang terjadi ketika itu? Dibeli. Sudah 2 tahun jenenge tanah kan, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai tahun ke-6 itu tanah ditawar orang zaman itu ya sampai sekitar 40 jutaan. Berkembang harganya. Lu 40 juta enak iki. Didol Pak, katanya beliau itu waktu-waktu zaman itu ya. Nang haji kalau 40 juta aku terus yo duduk sak bojone sak anake iso berangkat. Cuma aku pengen bojoku jane. Ayo digawa Pak. Dijual, uang itu dibawa, datang lagi ke Gus Dur. Lho napa maneh Kang? Jane teko maneh suwe ketemu ya. Ana mau balik duit 2 juta iku karo iki tak kei bagian. Lho duit apa jane? Sing waktu iku sing ngekek 2 juta. Oh iku ta. Wis pengen kabeh. Loh, anak ya dia ndak wis kayen. Ati kon gaya haji ya. Iya, sekalian kabeh. Mandek ya cerita iku ya. Saiki gini Pak. Kira-kira. Lek kula jenengan iso ndak? Tas oleh duit teko wong, durung dibuka, ana foto, iki wis kena. Setelah itu datang orang itu Masya Allah ngasih faedah, keuntungan sama sampean. Sampean kata-kata, "Lho ndak, aku ndak niat apa-apa, PNKB wis aku ndak butuh." Kira-kira. Wis guyu, Kang. Isane guyu. Ngono kon wara kaya ibu Pak wali. Wali opo? Wali-wali daya lho. Ah ono, Kang. Utang 10.000 diiling-iling kok. Iya. Tinggal dikit Pak, tinggal dikit. Sabar ya. Aku perlu kon ngantuk jadi 8:30 ya. Wa an Umar radhiyallahu anhu annahu qol. Sayyidina Umar pernah mengatakan, Pak. Laukanata mujtami'ataini li ahadin ghairi, kalau memang ada orang yang mampu mengumpulkan 2. Imam Ghazali katanya apa? Ya, Sayyidina Umar ya. Laukanata andai ada. Laukanata mujtami'ataini bisa mengumpulkan 2 antara apa? Ibadah dan dunia. Andai ada ya. Ghairi li ahadin ghairi, selain aku ijtama'atali, niscaya keduanya aku akan mampu. Kata Sayyidina Umar, kalau memang ada orang yang bisa mengumpulkan antara ibadah dan dunia, bisa mengumpulkan antara ibadah dan dunia, maka tidak ada yang seperti itu kecuali aku. Tidak ada. 5 a'tani Allah Ta'ala minal guwati walini. Aku yakin aku bisa karena aku telah diberikan oleh Allah kekuatan dan diberikan kelembutan. Artinya apa? Aku saja tidak bisa, apalagi kamu semua. Sayyidina Umar kan. Sayyidina Umar itu banyak orang ngartikan beliau presiden, bukan presiden. Di atasnya kan. Karena kalau presiden itu menguasai satu negara. Presiden Indonesia, ya Indonesia. Presiden ini ya negara gitu. Lah Sayyidina Umar enggak loh. Semuanya di bawah kekuasaan Sayyidina Umar. Bahkan ketika zaman Sayyidina Umar jadi khalifah, Persia tunduk, Pak. Persia tunduk. Persia itu kekuatan nomor 2. Yang pertama Romawi Timur yang ada di Turki, yang kedua Persia. Itu zaman Sayyidina Umar tunduk, Pak. Di bawah kekuasaan Sayyidina Umar. Suatu saat dalam cerita Sayyidina Umar itu pernah, suatu saat anaknya itu pulang nangis, Pak. Anaknya Sayyidina Umar pulang nangis. Ditanya, "Loh, kenapa kok nangis? Ada apa kok nangis?" katanya. "Abah, anak diolok-olok sama anak punya teman semuanya." "Loh, diolok-olok kenapa?" "Pakaianku jelek, Abah." Bahasa kita orang suwek. Sayyidina Umar kepingin belikan. Sayyidina Umar ya, waktu itu jadi khalifah sudah, jadi khalifah. Akhirnya apa? Nulis surat, Pak.
Nulis surat Sayyidina Umar, nulis kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan kan sing ngangkat Sayyidina Umar dhewe, Pak. Menteri Keuangan, ana minta gajiku bulan ini diberikan sekarang. Nanti pas jatuh tempo aku ndak minta gaji. Jadi misalnya saiki tanggal 9 ya. Kan gajian tanggal 30. Aku jauh gajian tanggal 30 iki dimajukan tanggal 9. Dikirim no. Kepingin apa? Dapat gaji itu untuk beli baju anaknya. Apa katanya menteri itu? Nulis surat. Menteri loh Kang, menteri nih nulis surat. Wahai Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kamu minta dipercepat gajimu untuk diambil sekarang. Yang jadi pertanyaan, siapa yang jamin umurmu sampai engkau ke akhir bulan? Lalek kau mau mati ya apa? Kang, ojo mana Sayyidina Umar Kang, muridku lek aku titip duit diomongin kok ngono tak tempeling ya aku. Kurang ajar kan. Sayyidina Umar kena gitu nangis Pak, ngatakan ya Allah bener wis nak sabar dhisik wis nak. Itu model seperti itu Sayyidina Umar pernah mengatakan kalau memang ada orang yang mampu mengumpulkan antara ibadah dan dunia, aku pasti bisa. Tapi kenyataannya aku ndak bisa. Aku ndak bisa ini padahal Sayyidina Umar seperti itu kehidupannya. Sayyidina Umar itu kan kita kenal, Sayyidina Umar itu keras. Loh, keras fil haq, dalam kebenaran. Dinasihati orang meneng, Pak. Long pernah kok, bayangno Pak, bayangno iki. Presiden ini, khalifah ini mangan, Pak. Dijamu orang itu loh. Makan. Akhirnya apa? Sayyidina Umar itu ngambil 2 lauk. Lek bosone kita orang ngambil daging, ngambil tahu. Mosok rek aku maringin kan biasa kan maringin mangan biasa ae. Wallahu alam ya biasa ae. Mosok aku pas mangan ngapek misalnya ngapek endog, ngapek daging. Iku ditekoi wong, Mak. Sayyidina Umar ditekoi wong, diomongi. Umar bin Khattab katanya. Iya. Kamu kan khalifah? Iya. Pemimpin orang mukmin kan? Iya. Mosok pemimpin orang mukmin mangani lauke loro. Ndak pantes. Aki kamar ini coba nang. Aku mari mangan ya. Jipi 2 lauk ya ngomong. Mosok pip ngomong tak tampret piring kon pok. Iki Sayyidina Umar ngomong, bener katanya bener. Sejak kejadian itu Sayyidina Umar mengatakan apa? Demi Allah, setelah ditegur seperti itu, aku tidak pernah makan kecuali cuma menggunakan 1 lauk tok. Sayyidina Umar loh ini. Makanya itu profilnya Sayyidina Umar itu bukan keras, mateni uang, bukan kan? Ada waktunya, lembut ini. Kata Imam Ghazali, 5 a'tan ya, katanya Imam Ghazali, aku dikasih sama Allah kekuatan, kelembutan. Ini katanya. Ya opo ire. Kita orang nanti mie. Kadang-kadang ndak ketok, dia dipitiki, ditumpuk di jero. Ya Allah. Moro aku ndak cinta dunia web. Aduh. Kau niku kolesterol gara-gara kakean mangan. Ya, semoga diberi kemampuan insyaallah ya. Ngaji pelan-pelan Pak. Iki 93 ya. Sak bener ini Pak. Ono tanya jawab, tapi beberapa waktu sudah ono itu wis tanya jawab melalui WA wis tak opong ya. Ya, semoga manfaat semuanya, semoga diberi keberkahan ala dunia wa kulli salihah wa ila